Pinjol yang sudah diblokir OJK tapi masih meneror kalian. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi gini teman-teman, jadi sebuah aplikasi pinjol itu diblokir OJK. Kalian harus tahu dulu diblokirnya itu seperti apa. Sebagai contoh, misal izinnya dicabut, terus kemudian tidak beroperasi dan benar-benar tutup, maka dia tidak berhak menagih lagi. Jadi teman-teman bisa abaikan aja. Nah, kemudian yang kedua, pinjol ini mungkin izinnya dicabut oleh OJK, diblokir oleh OJK. Tapi mungkin bisa jadi ternyata ada transaksional yang memang itu sebenarnya cuma perantara aja. Jadi pinjolnya itu cuma perantara aja dan masih bisa dialihkan. Atau dengan kata lain, bukan dibangkrutkan ya. Izinnya itu akan dicabut karena tidak sesuai dengan istilahnya itu modal minimal ya, modal minimal yang secara aturan OJK yaitu sekitar 12,5 miliar uang cash atau uang tunai sebagai uang yang mengendap untuk permodalannya aja. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja bisa jadi pinjol ini diakuisisi oleh perusahaan lain atau pinjol yang lain, yang mana tentu saja hak-hak tagihnya nanti akan jatuh ke mereka. Jadi mereka akan tetap menagih, tapi tetap dengan atas nama si pinjol yang ditutup tadi. Ya, meskipun ini sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh karena sosialisasinya pun kurang bagus, sosialisasinya pun kurang bisa dibilang masih terlalu ambigu. Ini beneran atau jangan-jangan penipu? Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau kalian mendapati hal seperti ini, kalian tahu pinjolnya itu sudah ditutup, udah tidak legal lagi, udah nggak terdaftar di OJK, langsung segera laporkan ya, laporkan ke OJK. Nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa. Karena ya kalian dapat nggak cek email kalian, ada nggak pemberitahuan bahwa ini pinjol sudah diakuisisi dan lain sebagainya. Cek kevalidan datanya, hubungi OJK, customer service-nya, tanyakan pinjol ini masih menagih, apakah benar ini bisa menagih ataukah ini penipuan. Karena banyak sekarang maraknya penipu-penipu yang mengaku DC ya. Dia seakan-akan menjadi sebuah DC pinjol yang mana kalian dikasih tagihan, terus kemudian virtual account, kalian disuruh bayar di situ. Padahal ya itu masuk ke kantong pribadi mereka. Dan satu lagi yang paling gawat adalah kalian dikirimkan sebuah file gambar yang mana kalau diklik itu ternyata virus. Nah, itu yang harus teman-teman waspadai dan juga harus dihati-hati ya. Banyak sih oknum-oknum yang melakukan seperti ini di era-era tahun 2023-an awal ini ya. Mulai sekitar bulan Maret itu banyak banget korban-korban penipuan yang mengaku DC pinjol. Ya, jadi dari DC A lah, DC B lah, orang ketipu, orang ngeklik filenya, rekeningnya kekuras. Orang bayar melalui virtual account-nya, uangnya nggak masuk dan nggak mengurangi hutangnya. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak di situasi seperti ini. Ingat ya, kalau memang pinjol itu sudah dihentikan OJK, nggak ada ceritanya kalian harus bayar ke dia. Ya, kalau mau bayar ya tetap lewat aplikasi. Kalau aplikasinya nggak bisa dipakai gimana? Confirm ke OJK. Bener nggak pinjol ini masih bisa menagih gitu ya? Itu akan menjadi sesuatu yang mungkin harus kalian pahami baik-baik agar tidak terjerumus dalam modus-modus penipuan dari oknum DC tadi ya. Jadi kalau memang kalian masih ditagih, apalagi ini pinjol ilegal, nah kalau ilegal mah abaikan aja ya. Kalau ilegal abaikan aja, orang pinjolnya juga udah ditutup. Karena ya seperti yang kita tahu, pinjol ilegal itu dimiliki oleh sebuah perusahaan ilegal juga tentunya, yang mana dia mempunyai banyak banget pinjol-pinjol, jejaringnya. Mungkin yang akan menagih kalian itu adalah di luar dari yang ditutup oleh OJK ya, yang tidak ketahuan dan masih punya data kalian. Nah, itu mungkin yang menagih. Kalau udah kayak gitu, pancing aja nama pinjolnya apa, kalian laporkan lagi ke OJK biar diberantas semuanya ke akar-akarnya. Memang sulit sih, tapi makanya ini butuh partisipasi kita untuk terus melaporkan ke OJK ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.